Salam, salam jumpa lagi bersama saya dalam renungan Hari Raya Natal. Selamat bersukacita dan bergembira. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Saudara-saudari, luar biasa hari ini kita bersukacita, kita bergembira oleh karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Sang Immanuel. Saudara-saudari, hati ini sungguh gembira, sungguh berbahagia bisa merayakan Natal tahun ini. Walaupun di tengah situasi pandemi coronavirus yang saat ini masih membabak, tetapi situasi ini tidak mengecilkan saya, tidak mengecilkan Anda, tidak membuat kita merasa sedih hati, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas ataupun takut. Kita tetap berpengharapan, kita tetap bersukacita. Sebab Allah kita Allah yang maha kuasa, yang menghalau, yang membebaskan, yang memberikan harapan dan jaminan hidup ilahi, hidup yang penuh berkat. Natal harus menjadi satu peristiwa atau momen penting pada saat ini bagi kita. Natal harus menjadi satu proses pembaharuan. Pembaharuan diri, pembaharuan hati, pembaharuan bumi ini. Dan semoga di Natal ini, dalam perayaan yang penuh sukacita, Allah Immanuel akan membebaskan diri kita, dunia kita, dari pandemi virus yang saat ini melanda. Mari saudara-saudari, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Allah Immanuel. Dan hari ini kita berjumpa kembali, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini membawa kita untuk merasakan betapa luar biasa gembira dan sukacita karena Allah Immanuel ingin menyapa kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18, dan semoga bacaan Injil hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita di tengah pandemi virus ini untuk merasakan kedamaian bersama Allah Immanuel, Allah yang akan membawa kita suatu sukacita dan kegembiraan ilahi. Saudara-saudari, mari kita semua diundang untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenali dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Karena
Dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, sekali lagi, damai Tuhan kita Yesus Kristus, damai Natal, damai Sang Bayi yang terlahir, damai Sang Emmanuel menyertai kita sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa, sangat bergembira untuk merayakan perayaan Natal. Dan walaupun di tengah situasi pandemik, mari saudara-saudari bergembiralah, bersukacitalah. Karena itulah yang menjadi seruan bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini. Saudara-saudari, mari coba kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Allah datang untuk memberikan suatu ungkapan cinta Allah bagi kita semua. Bacaan pertama, saudara-saudari, dan sekali lagi dari kitab Yesaya. Yesaya menyampaikan suatu sukacita besar. Bergembiralah. Bergembiralah. Karena Allah Sang Penyelamat sudah datang dan tinggal di antara kita. Ia datang untuk membawa pembebasan bagi umatnya dari hukuman dosa. Dalam bacaan Injil kita mendengar, ia datang kepada kepunyanya, tetapi kepunyanya tidak mengenali dia. Tetapi hari ini saudara-saudari, Yesaya mengingatkan kita. Mari bergembira dan merasakan bahwa Allah ada bersama kita. Allah tinggal bersama kita. Ia sudah ada di dalam hati kita. Ia adalah Allah yang datang akan membawa penghiburan bagi umat yang berkesusahan. Yesaya mengatakan, ia datang untuk menebus kesalahan manusia. Ini Allah yang sangat luar biasa. Kita yang berdosa, kita yang berbuat salah, kita yang mengkhianati Allah, tetapi ia harus datang. Ia datang untuk menebus semua kesalahan itu dengan darahnya di kayu salib. Allah datang dalam sebuah palungan yang hina, tetapi ia juga harus pergi dipalang salib yang hina. Saudara-saudari, apakah dengan situasi ini kita masih mau menutup mata kita? Kita masih mau hidup di dalam kegelapan? Kita masih mau tidak mengenal Allah yang menyelamatkan? Saudara-saudari, Yesaya hari ini mengatakan, ia datang menebus kesalahan kita. Dia datang untuk menguduskan umatnya agar umatnya menjadi kudus seperti Allah sendiri yang kudus. Dan inilah janji keselamatan diberikan kepada kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia ingin kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ia ingin kita bersatu dengan Dia dan Dia bersatu dengan kita agar kita semua satu bersama Bapa di surga. Saudara-saudari, Natal adalah sukacita iman. Natal adalah sukacita cinta ilahi Allah. Oleh karena itu mari, saudara-saudari bergembiralah, bersukacitalah. Bacaan kedua hari ini kepada umat di Ibrani. Kita mendengar satu kisah yang sangat luar biasa yang Allah ingin sampaikan kepada kita hari ini. Dalam kitab Ibrani, kita mendengar tentang janji keselamatan. Bahwa janji keselamatan telah diwartakan oleh para nabi yang diutus Allah. Namun sekarang keselamatan itu benar-benar nyata. Benar-benar ada, diberikan kepada manusia dengan melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Ia datang untuk menyelamatkan manusia dan membawa manusia kepada relasi dengan Allah. Ia kembali mendamaikan.
Kitab Ibrani mengatakan, Sang Al-Masih yang datang adalah Allah yang menjadi penopang kehidupan manusia, yang menjadi cahaya bagi kehidupan manusia, yang menjadi penebus yang menyucikan manusia. Ia adalah Raja yang berkuasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Sebab ia adalah Allah Immanuel, Allah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal di dalam dirinya sendiri. Dialah Imam Agung yang akan memberikan hidupnya bagi dunia, dan semua umat ciptanya akan menyembah dia, akan bersujud dan memuji dia, dan semua orang akan mengatakan Gloria in excelsis Deo. Saudara-saudari, ini suatu kisah yang luar biasa, bagaimana janji keselamatan yang tersembunyi telah dinyatakan dan diberikan Allah kepada manusia, agar manusia bisa menikmati keselamatan itu. Firman yang begitu jauh, firman yang begitu susah untuk dimengerti oleh manusia, sekarang dapat dipahami oleh manusia, karena firman itu tinggal di dalam hidup kita. Firman itu menjadi begitu dekat dengan kita, sebab firman itu telah menjadikan kita baitnya yang kudus, dan membuat diri kita menjadi tempat dia bersemayam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Natal harus menjadi suatu proses pembaruan hidup kita. Natal harus menjadikan kita orang-orang yang hidup di dalam sukacita iman. Natal harus membawa kita untuk terus hidup di dalam satu proses kelahiran baru di dalam Allah yang menyelamatkan. Jikalau firman yang begitu jauhnya, yang tersembunyi telah nyata dalam hidup kita, maka firman itu harus menjadi dasar kehidupan kita. Firman itu harus menjadi sumber kehidupan kita. Firman itu telah memberikan kehidupan bagi kita, maka firman itu harus tinggal di dalam diri kita. Itu yang kita dengar dalam Injil Yohanes hari ini. Bahwa firman Allah firman yang membawa kehidupan. Firman yang memberikan kekuatan bagi manusia. Sebab firman yang telah menjadi manusia adalah Allah yang membawa terang bagi kehidupan manusia. Terang itu akan menghalau kegelapan, dan terang itu membawa manusia kepada surga yang sesungguhnya. Terang itu akan menuntun manusia untuk membuat manusia melihat gambaran dan citra Allah, agar manusia bisa melihat kekudusan Allah di dalam dirinya. Saudara-saudari, Natal adalah firman yang meneguhkan manusia. Natal adalah kekuatan iman yang membawa manusia untuk mengalami penebusan di dalam Allah. Saudara-saudari, Yohanes juga hari ini mengingatkan kita bahwa perayaan sukacita Natal harus membuat orang percaya. Percaya akan proses inkarnasi Allah. Percaya akan kedatangan Tuhan sebagai Sang Penyelamat. Sebab Yesus hari ini di dalam Injilnya mengatakan, bagi yang percaya akan kedatangannya, bagi yang percaya akan kelahirannya, bagi yang percaya akan kehidupan yang Allah berikan, maka mereka akan diberikan kuasa untuk menguasai dunia. Bahkan mereka diberikan kuasa untuk masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Natal adalah panggilan Allah sendiri. Kehadiran Allah di dunia adalah kehadiran di mana Allah ingin memanggil dan menyatukan semua manusia hanya menjadi satu rumpun, satu suku, satu kelompok, satu komunitas, yaitu komunitas Allah. Sebab dia ingin semua orang hanya menjadi putra-putri Allah. Natal adalah sukacita iman bagi dunia. Natal harus membuat kita terbuka kepada kehendak Allah. Teristimewa
terbuka untuk membiarkan terang kasih Allah bersinar di dalam diri kita. Hari ini cahaya-cahaya terang benderang di seluruh dunia. Cahaya yang indah pun menerangi rumah kita, pohon Natal kita, kandang Natal kita, bahkan seluruh rumah kita. Saudara-saudari, apakah cahaya itu, terang yang indah itu juga menyalahi diri kita? Apakah ia menerangi diri kita? Apakah kita juga memasang terang itu di dalam hidup kita, hati dan jiwa kita, sehingga terang itu bernyala seperti nyala di pohon Natal? Ataukah nyala itu hanya ada di pohon Natal, tetapi ia tidak ada di dalam diri kita? Saudara-saudari, di tengah situasi pandemik saat ini, ia datang sebagai Allah Immanuel. Allah yang memberikan harapan dan sukacita, kekuatan bagi manusia. Ia memberikan jaminan bahwa aku akan menyertaimu. Aku akan menghalau kegelapan, menghalau kekuasaan iblis, menghalau dan membebaskan manusia dari coronavirus. Tetapi Tuhan memanggil kita datang dan percaya supaya kita semua diberi kuasa untuk menguasai dunia, bahkan kuasa untuk membersihkan dunia dari virus, dari penyakit yang merajalela di dunia ini. Natal adalah hidup baru di dalam Allah. Kelahiran baru di dalam Allah. Marilah saudara-saudariku, umat Allah yang merayakan sukacita Natal. Bersukacitalah di dalam kasih Allah. Bersukacitalah di dalam berkat dan anugerah Allah. Bersukacitalah bersama damai yang Allah berikan dalam hati kita. Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Damaikanlah hati kita kepada Allah sebagai sumber kedamaian itu. Persatukanlah hidup kita di dalam Allah agar kita memperoleh keselamatan ilahi dari Allah. Dan biarlah kita ingin ada di tengah-tengah bersama Allah, bersatu bersama Allah untuk menghasilkan buah-buah kerajaan Allah, teristimewa buah-buah Natal yang penuh sukacita. Saudara-saudari, selamat merayakan sukacita Natal. Tuhan memberkati kita semua yang merayakannya. Dan semoga perayaan Natal tahun ini membawa sukacita bagi kita, walaupun di tengah situasi pandemi coronavirus. Jangan berkecil hati, jangan khawatir dan gelisah. Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang penuh berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, sekali lagi selamat merayakan Natal.